biasa dipanggil Anti. Jadi kalau panggil saya biasa aja Mbak Anti, biasanya gitu, Mbak atau Kak atau Teteh lah kalau di sini ya. Saya ingin sedikit menjelaskan, saya tidak akan lama-lama. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang profil Aseti. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas pergerakan teman-teman di sini kepada Kang Aan, Teh Cica dan beberapa pengurus yang memang sudah bersama-sama ingin bersinergi dengan kita. Tepuk tangan untuk mereka. Ya. Kedua, Mbak. Ya, ini nama organisasi kita, Bapak dan Ibu ya. Nama organisasi kita tuh Asosiasi Seniman Tari Indonesia. Kita mempunyai alamat sekretariat di daerah Tangerang Selatan dan juga ada di Jakarta. Kemudian didirikan oleh beberapa orang dari kita. Dan itu kemudian kita dideklarasikan pada tanggal 22 November, diluncurkan pada tanggal 27 Januari 2018 yang lalu. Terus kita sudah melakukan Munas pertama pada tanggal 5 sampai 7 Desember 2018. Ya. Munas pertama kita itu waktu itu melahirkan kesepakatan bersatunya seniman tari. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa seniman tari itu tidak bisa berserikat, itu bohong. Kita ternyata semua bisa kok datang ke sini gitu. Ternyata orang-orang Tasik juga asik-asik kok seniman tarinya dan bisa berkumpul bersama. Tepuk tangan. Nah, terus sampai saat ini kita telah terdapat 23 koordinator daerah di seluruh Indonesia. Alhamdulillah dengan Tasik kita menjadi 25 karena satu lagi bertambah dari DPC Lombok Tengah NTB ya, 25 ya. Akta notaris kita sudah tercatat di dalam dokumen negara. Kita juga sudah punya Kumham, Bapak dan Ibu sekalian. Nanti bisa dibaca karena kita sudah ada websitenya. Berikutnya. Nah, ini latar belakang sejarah pemikiran ya. Bahwa kita memerlukan wadah yang menghimpun pemikiran-pemikiran strategis yang berkaitan dengan kebijakan, strategi dan program aksi dalam dunia tari menuju seniman dan pelaku seni Indonesia yang berkompeten dan berdaya saing global. Bapak dan Ibu sekalian, poin nomor 1 ini ya, kalau kita bicara tentang poin nomor 1, kita tidak bisa bekerja sendiri. Orang Jakarta nggak bisa bekerja sendiri. Orang Bali tidak bisa kerja sendiri. Tapi kita harus rame-rame tuh. Bagaimana kita bisa menuju seniman dan pelaku seni Indonesia yang kompeten dan punya daya saing global ya. Kemudian yang kedua, kita memerlukan satu organisasi profesi yang dapat memajukan dan memperjuangkan hak-hak anggotanya dalam berkesenian. Ya, jadi Aseti itu adalah organisasi profesi, Bapak dan Ibu. Saya bukan sanggar yang dibentuk oleh DPC Tasikmalaya, bukan sanggar, tapi kita ingin menghimpun kekuatan bersama. Kita ingin bergerak bersama-sama dalam bentuk organisasi profesi. Yang ketiga, itu Indonesia oleh IMF, ya, waktu itu telah menjadi negara dengan skala ekonomi kelima terbesar di dunia. Nanti Bapak dan Ibu bisa baca ini. Karena ketika itu kita akan terkena imbas usia produktifnya lebih banyak gitu. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat. Kemudian adanya bonus demografi sehingga kita memerlukan kesadaran seniman dan pelaku seni untuk turut serta mendukung pengembangan kompetensi. Ya. Yang ketiga adalah kita merespon terbitnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017. Nanti Bapak dan Ibu bisa searching di situ. Kalau tidak salah di pasal 1 butir 13 ya, itu menyebutkan bahwa perseorangan atau pelaku seni itu dapat berkontribusi penuh terhadap pemajuan kebudayaannya ya. Kemudian nah, ini yang penting nih Bapak dan Ibu. Saya nggak tahu ya, mungkin yang di belakang nggak bisa lihat. Kalau mau lihat bisa maju ke depan. Ini di dalam dunia tarik menari ya, itu ada yang namanya serpihan mutiara retak. Coba kita lihat di situ, koreografer itu ada di mana? Ketika kita bicara guru tari ada di mana dia? Broker waktu mana? Seniman tari sendiri di mana? Kontemporer, terus lokal wisdom kita, ada peneliti tari. Itu semuanya masih seperti serpihan mutiara retak. Masih diantah-berantah Bapak dan Ibu, kita nggak pernah tahu itu, karena kita sendiri tidak pernah memetakan itu. Tidak akan mungkin Bapak-bapak pemangku kepentingan di sini yang akan memetakan itu, tidak mungkin mereka. Itu harus dari kita yang ada di dunianya, ya. Terus, nah, ini adalah pemetaan profesi atau okupasi seniman tari
yang sampai sekarang kita sendiri belum pernah bersepakat untuk itu. Ya, kalau kita lihat tuh ya, ada profesi penari. Profesi penari itu okupasinya ada di mana sih? Apakah dia ada di guru tari? Apa dia ada di manajer seni? Terus penata kostum ada di mana? Ada di kritikus? Ada yang lain dan yang lain? Siapa yang memikirkan ini kalau bukan kita? Nggak mungkin, sekali lagi nggak mungkin bapak-bapak dari dinas ini. Harus kita gitu yang bergerak untuk menyepakati atau membuat konvensi akan hal ini. Ya, kemudian, nah ini adalah tujuan kita. Memang ini tidak gampang. Kami mohon, mari teman-teman yang ada di sini semuanya kita bersama-sama bersinergi, bekerja sama, membangun satu kekuatan untuk bisa meneguhkan, memajukan, memetakan dan melindungi seluruh potensi para seniman tari di Indonesia dalam rangka semangat kesadaran nasional untuk membangun bangsa. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau kita bicara di dalam dunia tari itu ada yang namanya koreografer, ada yang namanya penari kontemporer, ada yang namanya penari tradisi, ada yang namanya pemusik tari. Kemudian standar biaya umum untuk jasa profesi kita ini berapa? Coba saya tanya. Apakah kita pernah mikirin berapa sebenarnya standar biaya umum atau standar biaya jasa profesi kita? Nggak ada dari kita yang mikirin, makanya kita nggak boleh marah-marah kalau ada IO yang membayar kita sekian, ada IO yang membayar sekian. Apakah Bapak pemangku kementerian? Tidak, harus kita yang bersinergi bersama-sama merumuskan ini semua. Karena kalau ketika ini menjadi perumusan yang baik dan itu disepakati oleh bersama, maka ekosistem seni kita akan menjadi lebih sehat. Ya, memang ini tidak mudah, tapi kita harus mulai merintis dari sekarang. Kemudian, nah ini visi organisasi kita, mengangkat profesionalisme. Tentu saja kita harus mengangkat profesionalisme kita. Kita harus kompetensi yang baik ya, karena kita akan bersaing dengan negara-negara tidak hanya nasional, tapi kita akan bersaing di tingkat internasional. Kemudian kita harus mengangkat harkat dan martabat seniman tari di Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional. Ya, itu beberapa misi kita, menjadi wadah komunikasi. Ini salah satunya nih, sebenarnya hal-hal seperti ini menjadi wadah komunikasi. Saya bisa berkenalan dari Jakarta. Terus seniman-seniman yang ada di sini, sama-sama yang di sini berkumpul menjadi satu gitu. Nanti sesudah ini mungkin ada gerakan apa lagi gitu. Intinya adalah bagaimana kita mengolah kebersamaan, ya. Terus membuat database pelaku seni tari, terus mendorong kebijakan yang berpihak kepada seniman tari yang dapat meningkatkan kesejahteraan seniman tari Indonesia. Sekarang yang bisa mendorong kebijakan siapa? Kita. Kalau kita tidak punya acuan, ya, kita tidak punya rumusan. Bagaimana kita bisa mendorong kebijakannya? Betul nggak Bapak ya? Kalau Bapak dan Bapak di sini tidak punya masukan dari kami, kan tidak mungkin kan? Jadi gitu. Jadi kita tidak bisa gitu selalu bukan menyalahkan ya, tapi artinya selalu berpikir bahwa kita tidak ada kebijakan yang berpihak kepada kita, lawan kita sendiri nggak mikirin kok. Gitu. Terus mengupayakan pengembangan sarana dan prasarana seniman tari. Nah ini kemudian menyebarkan informasi tentang profesi seniman tari kepada pihak yang berhubungan langsung maupun kepada masyarakat luas. Ini juga jadi poin penting karena gini, visi dan misi organisasi kita itu adalah bagaimana kita membuat kesetaraan atas profesi itu. Profesi seniman tari itu bukan hanya orang yang bisa lenggok-lenggok loh. Kita adalah orang yang speak up. Profesi kita tuh sama dengan dokter. Betul nggak? Profesi kita itu setara dengan yang namanya insinyur. Profesi kita itu setara dengan yang namanya profesi arkeolog. Apalagi sarjana teknik, sama. Tapi apa? Kita harus bersama-sama membuat kesetaraan itu. Kesetaraan itu tidak akan dibuat oleh orang lain, tapi oleh kita sendiri. Ya. Terus membangun kerjasama dan sinergi dengan asosiasi profesi dan lembaga lain serta pemerintah. Semalam saya waktu jalan di situ saya lihat di sini ada kantor DPC PKB, ya. Terus saya ngomong dari belakang, ini DPC Tasikmalaya kalau ngomong sama DPC PKB sejajar kita punya kesetaraan. Sama-sama DPC. Itu yang menjadi visi utama kita, bagaimana kemudian profesi kita seniman tari itu bukan hanya orang yang lenggok-lenggok di panggung, tapi kita orang yang speak up,
kita punya kekuatan besar, kita sama loh. Ya, itu harapannya Bapak dan Ibu sekalian, gitu. Terus, nah ini koordinator daerah ya, bisa dibaca. Tuh Tasikmalaya udah ada di nomor 24, Lombok Tengah ada di nomor 25. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, anggota DPC Tasikmalaya, ketika Anda semua nanti berkumpul menyepakati satu rekomendasi apapun, bahkan satu program apapun, insya Allah akan didukung oleh 24 DPD yang lainnya. Ya, jejaring itu, kekuatan besar itu yang diperlukan oleh kita semua. Bayangkan kalau kita hanya bekerja masing-masing, Tasikmalaya sendiri, takut diri, nggak jadi apa-apa kita. Ya, terus. Nah ini skema, ini yang saya bilang skema kedudukan ASETI. ASETI sebagai organisasi profesi itu bisa menjadi kemitraan Bapak dan Ibu. Misalnya dengan pemangku-pemangku kepentingannya, dengan stakeholder di sini, dengan bapak-bapak dinas, itu kita sangat bisa menjalin kemitraan. Ya, kemudian dengan Dewan Kesenian, dengan institusi pendidikan, bisa kita menjalin kemitraan. Dengan sekolah-sekolah tari, bahkan dengan asosiasi profesi bidang lain, gitu kan. Bahkan misalnya orang partai politik sangat bisa, nah kita bermitra dengan mereka, kita punya kesejajaran di dalam organisasi ya, dengan industri, sanggar komunitas dan lain-lainnya. Dan yang dibantu adalah skema okupasi atau klasifikasi jabatan dalam dunia tari yang harus kita sepakati. Sebenarnya dalam dunia tari itu ada profesi apa aja, kita nggak pernah sepakat loh tentang itu. Ya, insya Allah kita sama-sama mendorong ke arah sana. Kemudian nah ini rencana jangka panjang kita, sosialisasi, peningkatan kompetensi profesi, verifikasi SDM dan kekayaan intelektual seniman tari. Terus, nah ini adalah rencana strategis, ya. Rencana strategis kita itu adalah mendorong adanya hari tari nasional. Kita selama ini kalau ngomong selalu hari tari dunia, memperingati hari tari dunia gitu. Lah kita sendiri nggak pernah mikirin kok adanya hari tari nasional. Iya Pak, karena kaminya sendiri juga kesadaran untuk menuju ke arah sananya juga belum solid gitu. Insya Allah dengan organisasi ini kita bisa sama-sama mendorong pemerintah untuk menetapkannya gitu ya. Itu. Kemudian yang kedua, bentukan lembaga sertifikasi profesi. Kalau bicara tentang sertifikasi profesi ini bisa satu harian